Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan alhamdulillah atas pemberian nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dengan melaksanakan salat subuh berjamaah di subuh 18 ini dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan jangan lupa saudara-saudaraku sekalian, marilah kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sangat gembira kepadanya dan taat kepadanya. Semoga kegembiraan kita hari ini berlanjut sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam tidak lupa kita sajikan kepada kepangkuan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditandai dengan suka berselawat kepadanya dan mentaati ajaran yang telah dibawanya, semoga kita kaum muslimin dan musliman dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah kita berselawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawarsalna bibismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidir lillah li ahril badri ya Allah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, terutama ayah anda dan ibunda keluarga besar Ma'had Nur Ar-Radiyah serta para asatiz dan asatizah dan saudara-saudaraku seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang wajib kita imani. Kitab yang menunjuki kita ke jalan yang benar. Kitab yang menjelaskan ada yang harus kita tinggalkan. Kitab penyembuh obat penyakit ada yang di dalam dada. Mengembirakan kita menjadi orang yang taat dan menghidupkan rasa takut atas perbuatan dosa dan maksiat yang telah kita perbuat. Bisa kita bayangkan hadirin bagaimana ruginya kita dan bagaimana bahayanya hidup jika tanpa memiliki aturan. Menurut Al-Quranul Karim, setidak-tidaknya ada 5 pendekatan dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, memahami Al-Quran dengan Al-Quran. Hal ini karena ayat-ayat yang diturunkan secara bersamaan dan saling menafsirkan, sehingga kita tidak menemukan kontradiksi di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 82 yang berbunyi, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah walau wajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an bukan lain dari sisi selain Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ada juga contoh di dalam surah Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi, jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Dan surat An-Nisa ayat 62 yang berbunyi, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah telah bernikmat kepadanya.
yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang mati syahid. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang kedua, memahami Al-Quran dengan hadis. Hal ini karena Rasulullah SAW ditugaskan untuk menjelaskan Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Di antaranya contoh hadis dan tafsir Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di dalam surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Bagi mereka itulah keamanan dan bagi mereka itu pula mendapat petunjuk. Ketika Rasulullah SAW ditanya para sahabat tentang ayat tersebut, Rasulullah menjawab, kezaliman di sini bukan seperti yang kamu pahami. Kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang soleh di dalam surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman memberi pelajaran kepada anaknya, beliau berkata, wahai anakku, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang ketiga, memahami Al-Quran dengan asbabun nuzul. Dengan memahami asbabun nuzul, kita menjadi tahu latar dan belakangnya diturunkannya Al-Quran. Dan dengan asbabun nuzul pula, kita menjadi tahu makna dan isi kandungannya. Sehingga kita tidak keliru dalam memahaminya. Yang keempat, memahami Al-Quran dengan qaul atau pendapat sahabat. Para sahabat merupakan generasi yang merasakan diturunkannya Al-Quran. Akan tetapi mereka mempunyai rohani yang kuat untuk menerima pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Bahkan bisa jadi turunnya Al-Quran karena ucapan mereka, tindakan mereka, dan tingkah laku mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 17 yang berbunyi, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Yang artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Ibnu Abbas telah menafsirkan ayat tersebut yang dikutip oleh Ibnu Katsir, yang ia maksud dari depan ialah agar manusia tidak terpercaya lagi adanya akhirat. Dari belakang, agar manusia lebih cinta dunia. Yang dari kiri, agar manusia mengabaikan syariat. Dari kanan pula, agar manusia lebih condong dosa dan kemaksiatan yang telah mereka perbuat. Yang kelima, memahami Al-Quran dengan makna. Al-Quran merupakan kitab suci yang berasal dari bahasa Arab. Kita perlu menggunakan pendekatan dan makna kosakata di dalamnya. Walaupun arti Al-Quran tidak sama persis dengan arti harfiah, paling tidak kita mengetahui makna dari suatu ayat. Yang kelima, memahami Al-Quran dengan makna. Al-Quran merupakan kitab suci yang berasal dari bahasa Arab. Kita perlu menggunakan pendekatan dan makna kosakata di dalamnya. Walaupun arti Al-Quran tidak sama persis dengan arti harfiah, paling tidak kita mengetahui makna dari suatu ayat. Sebagai contoh, di dalam kata amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagai arti harfiah, mungkar yaitu sesuatu yang sudah diperlakukan manusia belum tentu manusia melakukan kebaikannya. Adapun kemungkaran yaitu diingkari kebatilan, kemaksiatan, dan keburukan. Akan tetapi dikarenakan di dalam diri manusia terdapat hawa nafsu, maka manusia itu melakukan kemungkaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.